untuk auditing ini kita akan masuk ke chapter, let me see, mengenai, kita bahas dulu ya mengenai profesi dari seorang akuntan publik ya. Nah, ada kemungkinan bahwa ketika Anda sudah bisa ikut program magang, ada kemungkinan Anda itu akan magang di suatu kantor akuntan. Untuk itu tentu saja dalam hal ini saya kerasin suaranya. Ya, tentu saja dalam hal ini ketika Anda masuk dalam satu organisasi, apapun organisasinya ya, organisasi Anda harus pelajari dulu atau memahami bagaimana struktur organisasi dari organisasi tersebut. Nah, dalam hal ini kalau Anda magang di satu kantor akuntan, maka Anda juga harus tahu bagaimana struktur organisasi dari kantor akuntan itu. Ya, minggu lalu sudah saya berikan suatu gambaran singkat ya, bagaimana struktur organisasi dari suatu kantor akuntan publik. Nah, ada yang khas dalam hal ini ya, kalau di kantor akuntan publik itu biasanya bukan PT, CV atau apa badan hukumnya, tetapi itu adalah partnership namanya ya. Partnership artinya ya kantor akuntan itu dipimpin oleh seorang managing partner, didampingi oleh beberapa orang partner ya. Certified Public Accounting Firm, the legal right, hak legal untuk melakukan. Nah, kalau Anda bekerja di kantor akuntan berarti kantor akuntan itu punya hak legal untuk melakukan audit. Ya. Nah, di sini ya di Indonesia itu juga ada yang namanya KJA. KJA itu apa ya? Kantor Jasa Akuntansi atau apa ya, saya nggak agak lupa, tapi Anda bisa lihat ini ya singkatan dari apa KJA. KJA itu dia itu tidak punya, ya siapa saja bisa mendirikan KJA asal dia seorang certified accountant ya, boleh saja. Tetapi hak dan tanggung jawabnya itu terbatas. Berbeda dengan kantor akuntan publik. Kalau kantor akuntan publik dia mempunyai legal right, hak legal untuk melakukan audit. Kalau KJA itu rasanya tidak ada hak untuk melakukan suatu audit ya. Nah, di sini juga bahwa dikatakan bahwa CPA firm also provide many other services to their client, apakah itu pajak atau jasa konsultasi ya. Nah, Anda juga ini adalah suatu peluang ya buat kita semua bahwa mendirikan kantor akuntan publik itu tidak semata-mata hanya mengaudit saja ya, tetapi juga ada jasa-jasa lain yang bisa dilakukan. Dalam hal ini jasanya ya bisa untuk perpajakan ya, jasa konsultasi manajemen. Untuk pajak ya kalau Anda memang tertarik dengan bidang ilmu pajak ya pelajari dari sekarang itu Anda sudah mulai merintis. Karena apa? Memang peraturan-peraturan pajak itu ya yang berlaku, yang ada di Indonesia itulah yang berlaku di Indonesia. Kalau di negara lain ya aturan pajaknya kemungkinan berbeda ya, makanya ada akuntansi pajak juga ya. Nah, kemudian juga Anda bisa memberikan jasa konsultasi, like what ya, jasa konsultasi. Jasa konsultasi itu seperti misalnya, aduh Pak, masa pandemi ini kami itu kesulitan keuangan, shortage cash flow di sini ya, Anda bisa bantu. Ayo Pak, saya bantukan untuk menyusun
atau mengelola cash flow-nya supaya perusahaan itu masih bisa tetap berjalan, masih bisa bayar masih bisa bayar karyawan-karyawan dan biaya operasional lainnya. Ya, jadi sebetulnya banyak. Anda bisa mulai merintis dari sekarang. Untuk teks ya, kalau Anda suka ya pelajari betul-betul mengenai perpajakan, ya. Dan itu bisa saja tanpa bendera pun Anda bisa, perorangan bisa, asal juga Anda punya membangun networking dengan kantor pajak. Ya, dengan AE-nya ya, akun eksekutif di kantor pajak. Tanya ini nih ada perusahaan UMKM kecil tapi dia harus bayar pajak, gimana caranya? Anda yang berkonsultasi, nanti kalau hasil konsultasinya disampaikan kepada klien Anda. Itu kan sesuatu yang mudah tanpa perlu investasi yang gede-gede. Anda nggak perlu bikin kantor, dari kamar kos Anda juga bisa, ya. Jadi artinya mengelola cash flow, pajak, ya, menyusunkan laporan keuangan itu boleh oleh satu kantor akuntan. Anda sebagai pribadi itu juga boleh. Kita itu saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa Anda itu jangan berpikir ya zaman sekarang ini dengan adanya pandemi ini Anda nanti saya kerja di ini, nanti saya kerja di itu, enggak. Anda juga harus bisa menciptakan lapangan kerja minimal untuk diri sendiri. Ya, minimal untuk diri sendiri gitu. Jadi ya boleh saja, ya sah-sah saja memang barangkali itu prioritas utama melamar kerja di anu ya silahkan saja. Tetapi Anda juga harus bersiap-siap untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan akuntansi, auditing ini ya dari diri sendiri. Dan kelebihannya bahwa kalau semua itu dikelola oleh diri sendiri, maka saya sendiri ya merasakan kenyamanan itu. Saya bisa mengatur waktunya ya, bagaimana saya melayani klien-klien saya ya, jam segini baru bisanya. Kemudian saya juga bebas sendiri, tidak ada yang mengatur diri kita. Yang mengatur kita bukan mengatur diri kita saja, tetapi kantor kita itu adalah ya paling juga dari peraturan-peraturan ya, dari profesi, dari IAI, dari IAPI, dari pemerintah, hanya itu saja. Ya, Anda tidak punya atasan. Atasannya itu adalah diri Anda sendiri gitu. Ya, jadi coba rintis dari sekarang. Bisa apa? Saya sangat recommended Anda sudah mulai melihat-lihat mereka-reka, saya bisalah bantu klien kalau kecil-kecil. Ya merintis dari yang kecil bukan dari yang gede, ya. Gitu. Kemudian loh kok sebentar. Nah, seperti Anda ketahui ya, di dunia kantor akuntanan ini ya, dunia kantor akuntan itu ada yang dikenal dengan sebutannya itu adalah Big Four International CPA firms. Ada Ernst and Young, ada Pricewaterhouse ya, ada Deloitte ya. Satu lagi apa ya, EY ini, Pricewaterhouse. Satu lagi saya tidak ingat itu. Ya. Nah, mereka itu adalah kantor-kantor akuntan yang disebut Big Four, yang terbesar di mana-mana mereka beroperasi, selalu mereka disebutnya adalah Big Four, ya. Nah, oke. Kemudian kita lihat juga bahwa dia sebagai Certified Public Accounting Firm, ya. Nah, selain Big Four itu juga ada kantor-kantor akuntan yang sifatnya nasional atau lokal, ya. Nah, dalam hal ini kalau Big Four itu akan beroperasi di Indonesia, dia harus cari kantor akuntan Indonesia untuk menjadi asosiasinya, ya, jadi partnernya. Mereka tidak bisa beroperasi dengan namanya sendiri EY saja, tidak bisa. Ya, yang ada itu Sanjaya, bla bla bla. Dan asosiasinya itu adalah EY begitu,
ya. Nah, aktivitasnya apa? Saya katakan juga banyak sekali. Kita bisa menyusunkan laporan keuangan, pajak, ya, kemudian konsultasi manajemen, bisa apapun di sini, ya. Ya, dalam hal ini dalam struktur kantor akuntan itu ada 3 faktor utama yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama adalah bahwa orang-orang yang bekerja di kantor akuntan, terutama para partner, itu harus independen dari kliennya. Ya, nanti kita juga pelajari independen itu ada 2, independent in fact dan independent in appearance. Ya, kemudian pentingnya struktur untuk mendorong adanya kompetensi. Maksudnya apa? Jadi di dalam satu kantor akuntan itu ada partner, terus kemudian ada supervisor, ya. Kemudian yang sederhana ya ada senior auditor dan ada junior auditor. Ya, nah kompetensi jadi sebagai partner atau ya supervisor itu dia punya kewajiban. Nanti Anda bisa lihat di SPAP juga ya. Kita punya kewajiban itu untuk memberikan pelatihan dan juga pendampingan kepada senior dan junior auditor agar mereka bisa mencapai kompetensinya, ya. Nah, kemudian yang ketiga harus hati-hati juga adanya resiko tuntutan hukum yang akan dihadapi oleh auditor. Makanya kalau di kantor akuntan itu kita memang tidak bisa terlepas dari aspek hukum, ya. Tidak terlepas dari aspek hukumnya, yaitu bahwa di dalam setiap audit itu kita akan selalu ya dalam setiap aktivitas, di dalam setiap prosedur itu selalu melekat aspek hukum, ya. Nah, contohnya begini. Contohnya adalah kalau kita katakanlah sudah dihubungi oleh calon klien, Pak bisa auditkan laporan keuangan saya? Oh bisa. Nah, tapi kita tidak bisa langsung sok mana datanya sini saya audit, atau misalnya saya coba mau melakukan inventory taking terhadap persediaan, nanti dulu. Tidak bisa begitu saja kita nyelonong aja masuk. Kita bisa ya akses kepada kantor, bisa akses kepada klien kita kalau sudah ada kontrak kerja, kontrak penugasan dari klien kepada kita. Baru kita bisa minta data ini itu, bisa datang ke kantornya ya untuk melihat pelaksanaan dari inventory taking dan lain-lain. Jadi itulah aspek hukumnya. Kontrak kerja ya antara auditi dengan auditor itu disebut sebagai dokumen legal. Based on dokumen legal itu baru kita bisa masuk. Dalam praktek sehari-hari saya juga menemui bahwa Bu masuk aja dulu lah nanti kontrak belakangan. Oh nggak bisa Pak. Kontrak itu tidak bisa belakangan. Kami akan bergerak atau kami akan masuk ke kantor Bapak kalau kontraknya itu sudah ada. Itulah kira-kira ya. Nah, struktur organisasinya itu sebetulnya kalau di kita, bukan di kita ya, di luar negeri itu ada proprietorship, ya pemilikan tunggal, ada professional corporation, general partnership, limited liability company, general corporation, dan limited liability partner. Biasanya di kita itu yang ada ini, yang umum berlaku itu adalah general partnership dan limited liability dari partnership. Jadi ada partner ya tergantung ya. Kalau di kita ada akuntan publik itu ada 2, akuntan publik yang aktif dan akuntan publik yang non aktif, partner non aktif dan ada partner yang aktif ya. Ya nanti bisa dipelajari lebih mendalam. Nah, kemudian kita lihat staff assistant. Pengalamannya itu berapa lama sih kalau kita bicara staff ya. Staff dalam hal ini adalah senior dan junior auditor. Ya, kalau staff assistant itu pengalamannya itu dari 0 tahun. Anda itu kalau magang juga masuk sebagai staff assistant ya. Dan apa tanggung jawab Anda? Ya, itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang detail ya. Detail artinya melakukan scrutinize ya, scanning dan lain sebagainya. Ya, yang detail-detail begitu ya. Kalau lihat
kartu piutang apa, periksa satu-satu melihat daftar piutang, periksa satu-satu ke kartunya begitu, ya. Nah, ada yang disebut sebagai senior atau auditor incas. Incas itu bertanggung jawab senior atau incas auditor, ya. Nah, senior seseorang auditor itu diklasifikasikan sebagai senior atau incas auditor kalau dia sudah punya pengalaman 2-5 tahun, tapi ini fleksibel sekali ya, bagaimana kita ini kan saja, bagaimana kantor akuntan itu menugaskan ya, bisa mungkin dia lebih dari 5 tahun tapi dia karena kurang kompeten maka dia tetap aja staf asisten, ya. Nah, di sini tapi kalau untuk yang kurang dari 2 tahun itu jarang ada ya. Kami itu di kantor akuntan itu biasanya tidak menentukan seseorang itu sebagai senior atau incas auditor itu kalau experience-nya itu kurang dari 2 tahun. Kenapa? Kita bicara tanggung jawab di sini. Kalau perlu ya sudah. Karena seperti di kantor saya ya, kantor kecil ya sudah, yang namanya partner itu turun langsung menjadi incas auditor daripada menugaskan kepada seseorang yang pengalamannya itu kurang dari 2 tahun. Ya. Nah, tanggung jawabnya apa? Yaitu melakukan memantau pelaksanaan dari audit fieldwork. Ya, selama di lapangan itu dia memantau pekerjaan di lapangan dan mensupervisi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh staff assistant. Nah, kalau manajer itu pengalamannya itu antara 5-10 tahun. Ini oke lah ya. Jadi ketika kita pertama menerima penugasan, kita membuat suatu rencana audit, terus bagaimana mengelola pekerjaan auditnya, mereview pekerjaan audit dan bekerja artinya berkomunikasi dengan klien. Itu adalah manajer. Kalau yang namanya ini biasanya staff assistant, terutama staff assistant ya, itu tidak diperkenankan untuk berdiskusi atau berkomunikasi dengan klien. Kalau dia misalnya merasakan ada sesuatu, si staff itu merasa ada sesuatu yang janggal, dia sampaikan kepada incas auditor, tidak langsung kepada klien yang bersangkutan. Ya, tidak boleh karena nanti menimbulkan salah persepsi pada klien. Biarkan yang senior maupun yang manajer itu yang membahas atau mendiskusikan temuan-temuan itu dengan klien. Ya. Nah, kemudian dari manajer kalau dia memang tertarik bisa dia menjadi seorang partner, bisa ya, tapi kalau manajer itu tidak harus dia atau senior apalagi yang staff ya, tidak harus dia mengikuti, tidak perlu bergelar CPA, Certified Public Accountant, tidak perlu sampai manajer. Tapi ketika dia akan menjadi partner, nah disitulah ketika dia akan menjadi partner, di situ dia harus ujian CPA, ya, dia harus mengikuti ujian CPA dan lulus, ya. Dan bukan hanya semata-mata dia punya sertifikat CPA saja, tetapi dia juga diwajibkan untuk punya pengalaman kerja di kantor akuntan. Hal ini tidak mudah loh, ya, tidak mudah karena ya untuk menjadi partner itu karena dia itu adalah kalau misalnya ibaratnya orang berperang, dia itu yang seharusnya paling depan, ditembak duluan ya dia. Tidak bisa kita kalau saya itu ya sebagai partner itu menyalahkan ya manajer saya gini ya, staff junior saya begini, nggak boleh. Tanggung jawab itu harus diemban, finally itu harus diemban oleh seorang partner ya. Memang berat tapi juga buktinya juga tetap ada saja yang tertarik untuk menjadi seorang akuntan publik. Anda sendiri tertarik tidak untuk menjadi akuntan publik? Mungkin adalah beberapa ya, nanti kalau sudah lebih mendalami ternyata menarik juga ya menjadi akuntan publik, ya silahkan ya. Karena untuk menjadi akuntan publik nggak langsung tiba-tiba cereng aja ujian CPA, ada yang junior CPA itu juga ada ya. Untuk menjadi junior CPA itu ada ujiannya tersendiri. Menyenangkan kok ya. Oke. E-commerce and CPA firm operation ya. Ya memang kita itu
tidak boleh mempromosikan, ya, mempromosikan pakai aja kantor akuntan saya paling bagus, paling murah, paling dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, itu adalah promosi. Tetapi kita bisa menggunakan internet untuk memasarkan jasa mereka. Tapi tidak bilang paling bagus, paling murah, paling ini tidak. Tetapi kita katakan ini loh kantor akuntan saya, ya, yang menyediakan jasa 1 auditing, 2 accounting service, 3 tax dan lain sebagainya. Komposisinya terdiri atas si A, si B, si C dan sebagainya. Itu boleh diungkapkan demikian, ya, tapi tidak promosi, ya. Nah, mereka juga bisa menggunakan internet to connect their global professional staff. Ya, kalau udah gede ya, sudah internasional begitu ya, mereka memang menggunakan internet. Ya seperti sekarang ini dalam masa pandemi ini, ya, pekerjaan audit itu, kalau saya boleh katakan demikian ya, pekerjaan audit itu 70% kita dilakukan secara daring. Data dikirim by email. Diskusi dilakukan melalui Zoom meeting dan lain sebagainya. Ya. Itu jadi kita 70% itu kita meminimalkan kontak dengan klien. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya itu kita belajar memahami apa sih peranan dari suatu kantor akuntan dan bagaimana pengaruh dari Sarbanes-Oxley Act kepada profesi akuntan publik, ya. Nah, munculnya Sarbanes-Oxley Act ini adalah untuk memperbaiki sebetulnya ya, untuk lebih menekankan pentingnya sistem pengendalian internal, baik itu dilakukan oleh klien maupun kita sebagai auditor yang mengevaluasi sistem pengendalian internal. Saya tidak perlu mengulang-ulang lagi. Ini terkait dengan kasus Ini terkait dengan kasus Enron dan lain-lainnya. Banyak sebetulnya, tidak hanya Enron, ada beberapa. Ya, Sarbanes-Oxley, SOA, ya. Nah, ini kan Sarbanes-Oxley itu ini ada SEC, Security Exchange Commission, ada PCAOB, Public Company Accounting Oversight Board, ya, peranannya masing-masing. Karena apa? SEC itu selalu mewajibkan, atau kalau di kita BEI itu mewajibkan seluruh perusahaan publik itu untuk diaudit oleh kantor akuntan publik, ya. Oke. Nah, bagaimana kita mengikhtisarkan Security and Exchange Commission? Maaf sebentar ya, saya ini dulu. Kebetulan ada yang harus saya balas dulu.
Oke. Ya, mohon maaf ya saya ada sedikit gangguan ini. Ternyata saya harus mengakhiri kuliah pada jam 11.30 karena setelah itu saya harus berangkat ke dokter. Saya berharap tadinya sih ke dokter itu bisa sekitar di atas jam 1, tapi ternyata saya mendapat jadwal itu jam 12-an. Jadi saya harus ke Santosa itu sekitar jam setengah 12. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau kuliah hari ini diakhiri pada 11.30. Oke, saya lanjutkan dulu ya. The overall purpose dari SEC ini adalah membantu menyediakan informasi yang andal kepada investor. Makanya kenapa dia pakai jasa dari auditor ya, jadi jasa dari kantor akuntan publik ya, untuk membuktikan apakah laporan-laporan keuangan yang masuk ke Bapepam itu ya, BEI itu memang sudah handal atau tidak ya. Kenapa demikian pentingnya laporan akuntan itu, laporan dari seorang auditor itu karena apa? Kalau kita sudah kalau perusahaan kita itu sudah go public, maka yang namanya investor itu bisa macam-macam, ya. Investor itu bisa macam-macam, ya. Jadi seluruh kalangan masyarakat mereka itu harus jadi artinya ya harus memastikan informasinya itu informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu udah benar atau belum. Nah, itulah perlunya jasa dari auditor ya. Nah, ini kalau di sana ya, kan nanti kita lihat lah kalau di BEI itu formulir yang dipakai apa saja. Oke. Kita masuk ke AICPA. AICPA itu kan singkatnya dari American Institute of Certified Public Accountant, ya. Kalau di kita itu namanya adalah IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia, yang menetapkan persyaratan untuk menjadi CPA, melakukan penelitian dan mempublikasikan materi-materi dari berbagai subjek yang berkaitan dengan akuntansi, auditing, ya, atestasi, dan assurance service, management consulting service, and taxes, ya. Jadi fungsi dari IAPI itu banyak sekali. Dia mengeluarkan berbagai standar-standar audit sedemikian rupa sehingga itu menjadi guidance bagi para akuntan publik di dalam menjalankan prakteknya, ya. Ini sudah saya sampaikan. Nah, dalam hal ini IAPI itu menetapkan standar-standar dan peraturan-peraturan, yaitu pertama adalah yang dia buat itu adalah auditing standard, yang kedua kompilasi dan review, yang ketiga adalah standar atestasi lainnya, standar konsultasi, kemudian juga yang juga penting ya itu adalah melakukan kode etik profesi akuntan, ya. Oke. Nah, kemudian yang lain-lainnya apa? Jadi dia itu juga melakukan memberikan ujian-ujian CPA, ya, ujian untuk menjadi akuntan publik itu dilakukan oleh IAPI. Mensupport atau mendukung penelitian baik oleh stafnya sendiri dan juga memberikan grant, ya, dana untuk pihak lainnya, mempublish materi-materinya ya seperti SA ya, standar-standar auditing itu yang mengeluarkan authorized body-nya itu adalah
authorized body-nya itu adalah IAP, ya. Dia juga melakukan seminar dan edukasi. Jadi kalau Anda menjadi seorang akuntan publik, itu ada kewajiban untuk mengikuti pelatihan yang disebut istilahnya itu adalah PPL, ya. PPL yang diberikan oleh yang diselenggarakan oleh IAPI, bisa juga oleh OJK, bisa juga dari Kementerian Keuangan, P2PK namanya, ya, atau badan-badan lainnya, ya, yang memang mempunyai kaitan dengan pekerjaan sehari-hari seorang akuntan publik, ya. Visinya apa untuk masa depan? Yaitu kalau di Amerika ya, AICPA itu udah melakukan suatu proyek yang namanya CPA Vision untuk menyediakan tujuan utama dan visi dari profesi CPA untuk tahun 2011 dan seterusnya. Jadi udah lama, ya. Nah, kalau kita lihat ya, eksistensi dari seorang akuntan publik, ya, kalau di Indonesia itu belum terlalu populer ya profesi akuntan publik. Nah, kalau di Amerika ya, kalau kita suka nonton film-film, apalagi kalau itu film-film mafia, dia bilang ask my accountant. Jadi pekerjaan akuntansi itu pekerjaan akuntan itu sudah begitu difahami di Amerika, ya, eksistensinya sudah diakui oleh masyarakat luas, ya, makanya mereka suka bilang ask my accountant. Kalau di Indonesia baru sampai yang diakui itu baru sampai profesi pengacara. Mereka kalau misalnya artis atau siapapun pihak ask my lawyer, itu aja. Jadi ya mereka sudah sangat melibatkan, ya, profesi pengacara ini dalam berbagai hal yang relevan gitu, ya. Kalau di kita belum ask my auditor gitu, enggak, belum sampai ke situlah, belum familiar, ya, oke. Nah, ada 5 core value, 5 nilai utama ya di dalam profesi akuntan publik ini adalah continuing education yang saya katakan tadi adalah PPL ya, pendidikan profesi lanjutan, dan lifelong learning. Jadi pembelajaran jangka panjangnya ada. Yang menjadi value juga dari seorang akuntan publik itu adalah kompetensinya, integritasnya yang attune kepada board business issue dan juga harus objektif, ya. Jadi mulai dari sekarang, meskipun nanti Anda tidak memilih profesi sebagai akuntan publik, tetapi yang menjadi perilaku kita sebagai akuntan saja, nggak usah pakai akuntan publik. Akuntan itu kita harus kalau berbicara atau menyusun berbicara atau menulis sesuatu itu memang kita ahli di dalam bidangnya, ya, kompeten. Artinya kita punya pengetahuan yang cukup untuk mengatakan oh iya saya memang ahli. Kemudian juga integritas itu adalah suatu kesetiaan terhadap profesi, ya. Jangan mengatakan, oh jadi akuntan mah nggak enak, gini-gini. Wah kita bisa ini loh, dengan profesi akuntan kita bisa ngatur-ngatur angka, itu berarti disintegritas di situ, ya. Kemudian juga kita juga harus memahami masalah yang namanya business issue, ya. Jadi kalau kita mau membicarakan sesuatu, pahami dulu betul masalahnya apa. Atau kalau di dalam audit itu kita pahami betul, understanding the business client. Itu udah penting banget, ya. Nah, kemudian juga kita harus objektif di dalam mengemukakan sesuatu. Jangan ada keberpihakan kepada pihak-pihak tertentu, ya. Nah, ini kita bicara mengenai SPAP ya. Standar audit itu mengatakan bahwa audit itu dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Nah ini, having adequate technical training dan ahli di dalam proficiency sebagai seorang auditor, ya.
Jadi artinya nanti ketika Anda magang di satu kantor akuntan, sudah tentu kantor akuntan yang bersangkutan itu wajib memberikan technical training untuk Anda, ya. Jadi sebelum Anda betul-betul terjun ke lapangan untuk mengaudit, ada technical trainingnya, tahap-tahapan audit, kemudian hal-hal yang harus Anda lakukan, dan yang juga sangat penting itu adalah menjaga etika profesi. Ya, nah kemudian selama Anda sudah dapat nih trainingnya, the next step itu adalah Anda itu harus the next step-nya itu Anda akan selalu didampingi atau selalu diarahkan di dalam melakukan audit, ya. Nah, yang berikutnya, in all matters, dalam segala hal ya yang berkaitan dengan penugasan audit, kita itu harus menjaga sikap mental independensi dari seorang auditor atau beberapa auditor. Independensi. Ini loh, hasil audit kita ya itu akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau kepada masyarakat luas, ya. Bisnis kita sebagai akuntan publik itu adalah bisnis kepercayaan. Kalau misalnya ternyata kita itu katakanlah tidak independen, maka tidak ada value-nya informasi atau audited financial report itu bagi masyarakat luas atau stakeholder lainnya. Jadi kita harus selalu independen, ya. Jangan sampai ketahuan, oh si ini tuh sebetulnya gini, sebetulnya dia itu bersaudara, sebetulnya dia itu teman dekat, udah nggak ada harganya itu, nggak ada value-nya informasi Anda. Oke? Nah, yang kedua adalah yang ketiga kita melakukan yang namanya due professional care, ya, kehati-hatian di dalam melaksanakan seluruh tahap audit dari sejak perencanaan, pelaksanaan maupun di dalam penyiapan laporan, due professional care. Itu harus siapapun di kantor akuntan yang melakukan audit harus melaksanakan due professional care ini. Oke. Nah, kemudian ketika kita sudah terjun ke lapangan, sudah melakukan audit field work, ya pekerjaan audit di lapangan, maka ada standar dari field work. Yang pertama mengatakan the work is to be adequately planned, harus direncanakan secara memadai dan harus dibimbing if any. Ya, jika ada, are to be properly supervised, dan juga harus disupervisi secara tepat. Ya. Nah, yang kedua, ketika kita jangan bicara dulu laporan keuangan, nanti dulu. Kita harus lihat internal kontrolnya itu seperti apa di perusahaan tersebut. Baru setelah itu the next step-nya kita periksa datanya. Karena kalau kita evaluasi internal kontrolnya itu adalah lemah, maka tingkat keyakinan kita terhadap angka, terhadap laporan keuangan audit itu juga menjadi tingkat keyakinan kita itu rendah itu. Tapi kalau internal kontrol sudah baik ya, oke, kita baca laporan keuangan, oh ya kayaknya nih angkanya ini udah benar, tinggal kita menelusuri ke bukti dasarnya, ya. Dan juga di sini harus menetapkan sifat, timing dan luasnya tes-tes yang harus dikerjakan. Ya, itu nanti biasanya diarahkan oleh supervisor Anda. Oke. Nah, ke yang ketiga, bahwa kita itu harus punya di dalam standar pekerjaan di lapangan ini, kita harus punya yang namanya sufficient competent evidential matter. Ya, jadi kita itu harus bisa mengumpulkan bukti-bukti yang sifatnya memadai dan kompeten. Ya, memadai dan kompeten. Nanti itu ada arahan dari atasan Anda.
apa yang kita lakukan yaitu kita melakukan inspection, observasi, inquiries dan konfirmasi untuk mendorong apa yang merupakan suatu basis yang wajar untuk memberikan opini. Ya. Jadi inspeksi ya ketika mereka melakukan stock taking, ya, stock taking, mengobservasi, ya, datang ke pabrik itu observasi gimana sih cara proses produksinya, is anything wrong? Ya tentu saja kita ketika kita melakukan inspection, observation, ya, inquiries itu dan konfirmasi itu adalah inspection dan observasi itu dari kacamata audit, ya, kacamata audit, ya. Tanya jawab dengan klien juga Anda harus memposisikan sebagai auditor. Nah, konfirmasi ini adalah satu prosedur audit yang wajib dilakukan oleh auditor. Ya, itu wajib konfirmasi. Ya, kalau misalnya kita mau konfirmasi piutang, konfirmasi utang, ya sederhananya adalah untuk meyakinkan apakah angka-angka atau saldo piutang yang tercantum di dalam laporan keuangan itu sudah benar atau tidak benar, ya kita tanya kepada debitur atau kepada kreditur, ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan seluruh pekerjaan audit, kita masuk kepada standar pelaporan. Laporan itu harus menetapkan apakah financial statement itu disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Generally accepted accounting principle yang berlaku di Indonesia. Ya. Yang berikutnya adalah laporan audit. Laporan audit itu harus mengidentifikasikan keadaan-keadaan di mana prinsipal itu tidak diterapkan secara konsisten. Artinya dibandingkan dengan tahun lalu berbeda. Ya, katakanlah misalnya kita periksa nih aktiva tetap. Penyusutannya untuk tahun 2020 nih ya menggunakan katakanlah double declining. Padahal tahun 2019 dia pakai metode yang lain, ya. Itu. Nah, ini juga harus dikatakan bahwa tidak konsisten. Karena apa? Hasil perhitungan penyusutannya juga pasti akan berbeda, ya. Nah, kemudian juga yang cukup penting, ini Anda harus belajar dari sekarang ya, karena di dalam praktek itu tidak mudah menuliskan sesuatu yang sifatnya adalah pengungkapan. Ya, kalau Anda tidak terampil di dalam masalah pengungkapan ini, Anda bisa di-show, bisa dikatakanlah bisa dituntut oleh klien atau pihak-pihak lainnya. Nah, makanya bagaimana kita mengungkapkan informasi yang terkait dengan laporan keuangan itu dengan sebaik-baiknya yang netral dan tidak memihak. Itu nggak gampang loh. Makanya latihan dari sekarang atau dari sekarang Anda udah baca-baca apa sih yang disebut sebagai disclosure itu, ya. Dan yang berikutnya bahwa laporan audit itu harus berisi suatu pernyataan pendapat, expression of opinion yang berkaitan dengan financial statement. Dalam segala hal material, laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya, dalam segala hal yang material. Artinya apa? Ya mungkin ya di dalam laporan keuangan itu ada salah-salah sedikit, tapi sepanjang tidak material itu kita tidak perlu ungkapkan di sini. Nah, kalau material baru ada paragraf tersendiri di dalam laporan audit yang menunjukkan ada yang salah atau ada hal-hal yang memerlukan penekanan tertentu, ya. Ini tahapannya, kemudian ada, ya inilah summary-nya ya, general standard, ada yang sifatnya umum, training, independence, due professional care, yang berkaitan dengan field work, itu adalah proper planning and supervision, internal control, understanding, sufficient competence, evidence, ya, dan kompeten. Kemudian pada saat pelaporan kita bilang bahwa statement laporan keuangan disajikan sesuai dengan SAK dan lain sebagainya, ya.
Kemudian yang berikutnya, apa hubungan antara Generally Accepted Auditing Standard GAS ya dengan PCAOB Auditing Standard? Nah, kalau di Amerika itu dikatakan bahwa Generally Accepted Auditing Standard GAS ini no longer used, tidak lagi digunakan untuk audit perusahaan-perusahaan yang go public. Nah, GAS ini continue to be used untuk audit pada perusahaan privat. Ya, public company audit itu merefer kepada PCAOB auditing standard. Ini lebih luas dan lebih detail, ya. Oke. Kenapa demikian? Karena dalam hal ini ya GAS ini ya ada 10 GAS standar are too general, terlalu umum untuk memberikan suatu pedoman yang meaningful ya, artinya yang bermanfaat ya. Oke, SIS interpretasi ke bahwa interpretasinya dari standard Statement of Auditing Standard mengatakan bahwa 10 generally accepted auditing standard and are the most authoritative references available to auditor. Ya, ini kalau di sana ya, kalau di Amerika. International Auditing Standard ya, kalau ini ada perusahaannya itu punya transaksi di luar negeri, maka mau tidak mau kita harus menggunakan International Auditing Standard ya. ISA disebutnya International Standard on Auditing ya, dikeluarkan oleh IFAC, International Auditing Practice Committee dari Federation of Accountants. IFAC itu adalah worldwide organization for the accountancy profession. Jadi suatu organisasi dunia yang untuk profesi akuntansi, itu IFAC. Di Indonesia juga diwakili oleh yang namanya Pak Ahmadi Hadibroto ya, yang beliau itu menjadi anggota dari IFAC. Ya, oke, ini di luar negeri. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari yang namanya quality control standard and practices within the accounting profession. Apa quality control? Quality control itu kualitas, pengendalian kualitas ini terdiri atas independence, integrity, and objectivity. Jelas sebagai akuntan, apapun levelnya di dalam kantor akuntan publik itu dia harus independen, integritas, dan punya objektivitas. Kemudian juga ada pengelolaan personelnya, ya, pengelolaan personel. Jadi artinya berjenjang. Apakah dia tetap staff? Apakah dia sudah bisa naik pangkat jadi senior? Apakah dia sudah naik pangkat jadi ketua tim, jadi supervisor? Itu adalah personal management. Nah, kemudian ketika berhubungan dengan klien, kita bicara mengenai acceptance and continuation of client and engagement. Ya, jadi ketika kita akan menerima suatu penugasan audit, nggak bisa kita langsung saja, oh ya ada yang bisa audit laporan keuangan perusahaan saya Pak, oh ya bisa, oh nggak bisa, itu ada tahap-tahapannya. Client acceptance itu penting sekali. Ya, untuk menentukan apa? Untuk menentukan scope dari pekerjaan, untuk menentukan komposisi dari personel, kemudian juga untuk menentukan, ini yang paling penting itu adalah resiko audit yang kemungkinan akan terjadi ya kalau kita menerima penugasan tersebut. Kemudian ada engagement performance, kinerja penugasannya bagaimana. Kemudian terakhir itu adalah monitoring. Ya, pemantauan terhadap seluruh tahap-tahap audit. Nah, di sini, jadi ini hubungannya, relationship-nya ada quality control standard, division of CPA firms, kemudian ada generally accepted auditing standard, dan ada yang namanya istilahnya adalah peer review. Peer review itu adalah review yang dilakukan oleh kantor akuntan lainnya terhadap ya suatu perusahaan. Di Indonesia ini peer review ini belum bisa berjalan dengan
baik ya, belum bisa berjalan dengan normal. Jadi peer review itu ya antar kantor akuntan publik lah, saling mereview. Oke. Nah ini CPAs encouraged to conduct themselves at highest level. Nih, aturan perilaku untuk CPA firm profesional. Jadi dia harus tahu yang namanya CPA examination seperti apa, GAS-nya dan interpretasinya apa, generally accepted auditing standard, continuing education, PPL-nya, tanggung jawab secara hukum, divisi dari CPA firm, code of professional conduct, kode etiknya, PCAOB and SEC, peer review, quality control. Ini semua itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Meskipun tidak diutarakan secara eksplisit, tapi secara implisit Anda itu harus memahaminya. Oke? Ya, saya kira mohon maaf ini sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan perkuliahan karena saya mau ke dokter. Ya, mudah-mudahan kalian kita semua diberi sehat-sehat ya. Baik, saya akhiri untuk hari ini. Nanti siatnya akan saya buka untuk kehadirannya. Ya, terima kasih. Silahkan nanti Anda isi siatnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mohon maaf. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Ya, sama-sama. Oke.